Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sehingga bisa sembuh mungkin di akhir Desember atau bermain lagi di awal Januari nanti. Ini kalau sampai operasi maka pemulihannya akan jauh lebih lama ya, berbulan-bulan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin ya, selamat memulai pekan yang baru. Hari Minggu kemarin kita telah melewati satu tantangan yang super berat, bermain away melawan Atalanta. Atalanta ini teman-teman bukan kaleng-kaleng ya. Sebelum partai melawan Inter, Atalanta itu adalah tim 4 besar. Dan dari sisi pertahanan, Atalanta adalah salah satu tim terkuat di Serie A. Dan bahkan Atalanta mencatat hal yang sama dengan Inter ya, menjadi tim yang paling banyak clean sheet di Serie A, yaitu sebanyak 7 kali. Dan bukan cuma lini pertahanan mereka saja yang solid, lini depan Atalanta juga sangat mengerikan. Jumlah gol mereka ada di atas Milan. Dan kalau kita lihat komposisi pemain mereka yang berkarakter menyerang, aduh ini nama-nama yang sangat mengerikan. Di lini depan ada duet Siamaka sama Lukman. Ini adalah duet yang serasi ya, saling mengisi. Lukman bagian dribble-dribble gesit, sedangkan Siamaka penyerang dengan postur tubuh tower ya, bagian finishing. Selain mereka berdua, di Atalanta ada nama Muriel, Pasalic, Koopmeiners, De Ketelaere, dan kemudian ada Mirancuk juga ya, pemain asal Surabaya. Dan di pertandingan kemarin malam luar biasa ketat. Partai melawan Atalanta selalu bikin deg-degan ya. Di babak pertama sampai dengan menit 30-an, Atalanta benar-benar mendominasi. Inter dikurung, kita cuman bisa menunggu kesempatan untuk serangan balik. Nah lucunya teman-teman, kita mulai bisa mengembangkan permainan justru ketika pemain termahal kita di musim ini digantikan karena cedera. Ketika Darmian masuk menggantikan Pavard, permainan kita justru lebih berkembang ya. Di sisi kanan kita, chemistry antara Barella, Dumfries, dan Darmian masih jauh lebih baik dibandingkan ketika Pavard bermain. Dan akhirnya terjadilah momen Darmian overlap dan dijatuhkan Musso, berujung gol penalti dari Calhanoglu. Kalau teman-teman lihat sekali lagi ya, sebelum Darmian dijatuhkan, gila itu umpannya Calhanoglu gokil banget, membelah lautan. Lalu setelah gol tersebut, kita kembali mendapatkan peluang ya melalui Calhanoglu, tendangan dari luar kotak penalti yang masih bisa diantisipasi oleh Musso. Jadi teman-teman, di babak pertama sekitar menit 30 ketika Darmian masuk, justru itulah kita mulai bisa mengembangkan permainan, kita mulai mendapatkan peluang bahkan mencetak gol. Dan di akhir babak pertama ketika dilihat ball position ya, Inter justru unggul atas Atalanta. Unggulnya tuh cuma gara-gara 15 menit terakhir. Untuk teman-teman yang ingin terlihat makin ganteng, makin keren, fresh panjang hari, gua rekomendasi ini parfum yang baru aja rilis dari RMNC Parfum. Ini yang gua pegang, variannya namanya Nevertum. Wanginya jujur enak banget, udah gua pakai kemarin sepanjang weekend. Aduh, ada wangi-wangi citrus, floral, terus di akhirnya kayak ada rasa-rasa manisnya. Dan gokilnya teman-teman, parfum ini bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Kemarin weekend gue pakai pagi-pagi sampai siang masih berasa banget wanginya. Gue rekomendasiin parfum ini untuk teman-teman pakai ke kantor, dan terutama lagi untuk teman-teman yang rajin berolahraga, biar kita tetap fresh, tetap wangi. Untuk yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan langsung saja di follow Instagramnya rmnc.id, atau bisa langsung dibeli di toko Shopee-nya ya teman-teman. Banyak promo-promo menarik. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Terima kasih. Kemudian di babak kedua, Atalanta mencoba merespon dengan cepat karena biasanya memang 15 menit awal babak kedua sangat krusial. Atalanta langsung sangat agresif berusaha mencetak gol secepat mungkin. Tetapi ternyata sampai dengan 10 menit awal sampai dengan menit 55 tidak terjadi apapun. Atalanta justru kesulitan untuk membongkar pertahanan Inter. Oleh karena itu, di menit 55, Gasperini mencoba melakukan perubahan ya, langsung memasukkan dua pemain pengganti. Hetebur menggantikan Zappa Costa dan Pasalic, seorang gelandang serang, menggantikan bek Kolasinac. Maksudnya sangat terbaca ya bahwa Gasperini ingin Atalanta bermain jauh lebih agresif lagi, segera mencetak gol. Tetapi bukannya berhasil menyamakan kedudukan, justru Inter yang berhasil menggandakan gol ya melalui Lautaro Martinez. Tetapi keunggulan 2-0 Inter tidak berlangsung lama sih. 4 menit kemudian Atalanta akhirnya
memperkecil kedudukan di menit 61 melalui Scamacca menyambut umpan Lukman setelah memanfaatkan blunder dari Di Marco. Ini sebetulnya juga sudah dibahas oleh media-media di Italia, seharusnya pelanggaran karena Lukman ketika ingin merebut bola dari Di Marco menggunakan tangannya ya untuk menjatuhkan Di Marco. Walaupun ada argumentasi lainnya yang mengatakan bahwa sentuhan dari Lukman itu minor ya, jadi Di Marco seharusnya nggak jatuh. Makanya wasit menganggap itu bukan sebagai pelanggaran. Kalau menurut teman-teman ini pelanggaran atau enggak? Nah teman-teman, setelah gol tersebut pertandingan menjadi seru bukan main. Inter ditekan habis-habisan sampai dengan detik terakhir. Beruntung Sommer beberapa kali melakukan penyelamatan gemilang. Dan akhirnya menurut gue pertandingan telah selesai, telah bungkus ketika Toloi mendapatkan kartu kuning kedua. Jujur teman-teman, gue udah memprediksi sih bahwa Atalanta akan mendapatkan kartu merah sejak babak pertama. Mereka main kasar banget dan saat itu banyak juga pemain Atalanta yang mendapatkan kartu kuning. Tetapi gue nggak menyangka yang kena kartu merah justru Toloi ya, karena Toloi kan baru masuk di babak kedua. Kartu kuning pertamanya Toloi juga sebetulnya nggak penting-penting banget ya, dia gara-gara protes ke wasit, dan kartu kuning kedua gara-gara menarik Alexis Sanchez. Catatan menarik yang gue buat untuk pertandingan lawan Atalanta, tumbal di partai ini adalah Pavard yang harus cedera kurang lebih 6-8 minggu sampai dengan akhir Desember. Kalau menurut berita terakhir teman-teman dari Gazeta, Pavard sudah dicek di hari Senin ini dan tidak membutuhkan operasi, sehingga bisa sembuh mungkin di akhir Desember atau bermain lagi di awal Januari nanti. Ini kalau sampai operasi maka pemulihannya akan jauh lebih lama ya, berbulan-bulan. Lalu catatan gue yang kedua, Di Marco Dumfries tampil super duper jelek. Apalagi Di Marco nih sudah saatnya dia dicadangkan di dua partai berturut-turut sih menurut gue. Tetapi sebaliknya dengan Barella, gue lihat di dua partai terakhir Barella mulai menemukan ritmenya lagi ya, mulai enak ditonton. Kemudian catatan lainnya lagi tentu saja Yann Sommer yang melakukan penyelamatan luar biasa. Ada momen di mana dia mendapatkan shoot dari Lukman, bola reboundnya langsung disikat oleh Scamacca, tetapi Yann Sommer sudah berdiri di tempat yang tepat. Positioningnya Yann Sommer top banget. Kemudian catatan lainnya lagi gue berikan kepada Alexis Sanchez yang masuk di babak kedua dan memberikan dua momen kunci. Yang pertama hampir aja dia mencetak gol ya, melakukan akselerasi melebar sedikit aja dari gawang. Lalu momen yang kedua berujung kartu merah untuk Toloi. Nah kalau teman-teman lihat lagi nih momen kartu merahnya Atalanta, sebetulnya yang perlu kita puji adalah Aslani. Dia yang memberikan umpan terobosan ke Alexis Sanchez ya. Umpannya ini mirip seperti ketika Calhanoglu ngumpan ke Darmian. Dan lagi-lagi Aslani mendapatkan menit bermain di momen-momen krusial dan dia kembali membuktikan diri bahwa layak mendapatkan menit bermain dari Inzaghi. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.